Waktu Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Wow, penulis asal kota Bogor yang kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Bang Aldi kali ini akan membicarakan tentang sandekala. Waduh, mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung sandekala apa nih. Karena penyebutan dalam setiap daerah ini berbeda-beda nih. Ada sandekala, ada sendekala, ada surup atau sorop. Jadi ini adalah waktu maghrib teman-teman, di mana banyak orang meyakini bahwa pergantian waktu, yaitu waktu sandekala ini adalah waktu di mana entitas lain mulai beraktivitas. Waduh, pasti serem banget ya. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah petaka di waktu sandekala. Waduh, gimana sih seremnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Tak ada yang lebih menenangkan dari heningnya jagat belantara. Harmonisasi antara rimbunnya kanopi alam berpadu dalam balutan embun segar. Sesekali, kabut tebal menggerayangi punggung gunung yang curam namun segar dipandang mata. Bila angin berembus, niscaya halimunan tadi akan buyar ke segala penjuru. Dari sekian banyak orang yang betah di balik gemerlap hiruk-pikuk kota, hanya ada segelintir saja yang mau bersilaturahmi ke alam. Bagi mereka yang berpikir bijak, alam adalah sekolah kehidupan yang sebenarnya, namun ada juga yang menganggap itu sebagai ladang penghasil rupiah. Sisanya hanya memanfaatkan alam untuk meningkatkan engagement di akun medsosnya. Sekali lagi, semua itu tergantung pribadi masing-masing. Budi dan Samuel sama-sama duduk di luar tenda sambil mendengarkan lagu indie pilihannya. 2 gelas kopi hitam hampir kandas di dasar gelas. Alunan musik tadi seakan menghantar jiwa mereka ke jagat khayal yang tak lagi terjamah akal. Sementara itu, Wenda masih sibuk mengemasi barang-barangnya di dalam tenda. Sesekali, pemuda tersebut melirik ke arah langit yang redup akibat tertutup awan kelabu. "Guys, ayo kita beres-beres. Nanti keburu turun hujan," ucap Wenda. "Walas bro," balas Samuel sambil menunjukkan sebatang rokok yang terselip di antara dua jarinya. Wenda menghela nafas dalam-dalam seraya berdecak. Ia tentunya sudah paham maksud dari gestur itu. Intinya, Samuel akan berkemas setelah sebatang rokoknya tuntas ia hisap. Kurang lebih seperti itulah arti dari bahasa tubuhnya. "Santai dulu, Wen. Belum ada setengah jam kita makan siang. Nasi juga belum turun nih," cetuk Samuel. "Bukannya begitu, Sam. Tapi sekarang langit udah gelap. Kalau nggak buru-buru turun, bisa kena hujan kita." Wenda tetap mempertahankan argumennya. "Kamu tuh kayak baru sekali naik gunung aja sih, Win. Di gunung langit gelap itu biasa. Itu bukan karena awan mendung, tapi karena mataharinya ketutup kabut," kata Samuel masih dengan nada yang santai. "Ya, lagi pula kan hujannya hari ini, tinggal buka ponco, urusan kelar," Budi menjawab. Wenda akhirnya tak berkutik mendapat penentangan dari kedua rekan sehobinya. Ia lantas melanjutkan aktivitas berkemasnya
tanpa berucap sepatah kata pun. Di luar tenda, Budi dan Samuel kembali menyeruput kopi masing-masing. Keduanya tidak mempedulikan pekat gunda di angkasa yang sesekali membisikkan gemuruh bersahutan. Bagi Samuel dan Budi, kehujanan di jalur pendakian adalah hal yang lumrah, tidak ada yang salah. Apa yang barusan dikatakan Samuel dan Budi, faktanya jauh dari realita. Alih-alih mengemasi perlengkapannya, kedua pemuda itu malah lanjut menyulut batang rokok yang baru. Hal ini tentu membuat kesabaran Wenda kembali diuji. Andai nanti hujan keburu turun, pastinya sepanjang jalur pendakian akan menjadi licin. Apalagi di beberapa titik ada bagian curam yang mengharuskan mereka turun menggunakan tali dadung. Apa yang dikhawatirkan Wenda akhirnya datang dari kejauhan. Suara guntur terdengar bagai menggedor-gedor gerbang langit. Awan kelabu semakin pekat menggantung di atas kepala mereka. Ini hanya tinggal menunggu waktu sampai titik-titik air tercurah dari balik mega yang berarak tenang. Jelas, itu bukan hamparan kabut seperti yang barusan Samuel katakan. Itu murni gumpalan awan gelap. Eh, ayo beres-beres. Kalau sampai kehujanan bakal makan waktu lebih lama lagi nih buat sampai ke base camp. Seru Wendy seraya menggotong ranselnya keluar tenda. Teguran keras tadi rupanya berhasil membuat Samuel dan Budi mematikan batang rokok mereka. Keduanya lantas bangun untuk berkemas, namun dengan gerakan yang teramat santai. Wenda semakin kesal sebab ia menilai kedua kawannya itu seperti sengaja mengulur-ulur waktu. Wenda kemudian menginjak puntung rokok bekas Samuel yang baranya masih menyala. Setelah memastikan bara tersebut padam, Wendy pun memasukkan puntung rokok tadi ke dalam trash bag. Tak beberapa lama, bumi benar-benar dipasuh oleh hujan sebelum ketiga pendaki tersebut sempat membongkar tenda. Pemandangan di luar yang sebelumnya tampak indah kini bagai hamparan tembok putih semata. Pegunungan di seberang sana seolah menyatu dalam derai-derai hujan yang disertai angin. Wajah Wenda kusut. Ia sama sekali tidak ingin berbicara pada Samuel dan Budi. Ia bergumam, mengumpat dengan kata-kata kasar, namun entah itu ditujukan pada siapa. Budi memahami perasaan Doko Wenda. Ia pun merasa bersalah, tapi tidak dengan Samuel. Dia mengira umpatan tadi dialamatkan pada dirinya dan Budi. Lu kenapa sih, Wen? Dari tadi gerutu terus kerjaannya. Kalau lu mau turun, turun aja duluan, silakan. Tegur Samuel dengan nada tinggi. Telinga Wenda mendadak panas mendengar celetukan Samuel. Dia yang sedari tadi sudah berusaha sabar, pada akhirnya tak kuasa juga untuk terus menahan gejolak amarah. Pakai otak kalau ngomong, balas Wenda sembari menudingkan telunjuk ke arah kepalanya sendiri. Kalau dari tadi kalian berkemas, kita nggak akan terjebak hujan kayak begini. Sambungnya. Nah, terus sekarang lu mau apa? Kalau lu emang udah pengen buru-buru turun, ya lu turun aja duluan. Nggak perlu ngoceh-ngoceh kayak gitu, Samuel menyaut. Udah, ngapain sih? Malah lu yang nyolot. Si Wenda mau ngomong apa, kita mau cukup dengerin aja. Lagi pula, memang kita yang salah kok. Budi berusaha melerai kekisruhan tadi. Wenda tersinggung mendengar kalimat Samuel yang terkesan menyuruhnya untuk turun duluan. Segera saja ia bergegas meraih ransel dan sepatu, lantas mengambil jas hujan yang terselip di kantung samping ranselnya. Budi dan Samuel sama-sama terdiam menyaksikan Wenda mengenakan jas hujan tadi. Setelah benar-benar terpakai, tanpa berpamitan, Wenda pun keluar dari dalam tenda. Pemuda tersebut sudah mantap akan turun tanpa Budi atau Samuel. Mau kemana kamu? Tanya Budi yang tak sempat mencegah Wenda keluar. Wenda tidak menyahut dan terus berjalan pergi meninggalkan kedua temannya. Budi melongo melihat Wenda yang nekat menembus gempuran rintik hujan. Kurang dari semenit,
Tubuh Wenda akhirnya benar-benar lenyap ditelan selimut kabut. Udah biarin aja tuh anak turun duluan, ujar Samuel santai. Parah banget lu, Sam. Gara-gara omongan lu barusan si Wenda jadi ngambek deh. Balas Budi. Ih, bodo amat. Ya lagi pula emangnya dia berani turun sendirian. Paling-paling dia bakal nungguin kita di shelter 4 atau 3. Lihat aja, tutup Samuel sembari menghabiskan madu sasetnya. Budi geleng-geleng kepala melihat kelakuan Samuel yang terkesan tidak peduli keselamatan Wenda. Andai Samuel tidak berkontribusi dalam urusan logistik, barangkali Budi lebih memilih turun bersama Wenda sejak tadi. Itulah Samuel. Berkat supremasi finansialnya, ia berubah jadi sosok arogan. Kerap kali berlaku sebagai donatur, Samuel jadi merasa berhak mengatur persetan orang lain yang mungkin saja tersinggung dengan kata-katanya. Bagi Samuel, dia bebas berbuat semaunya. Ngapain malah bengong? Tuh habisin, biar perut nggak keroncongan pas nanti turun, kata Samuel sambil melemparkan 2 potong roti isi keju dan coklat. Lamunan Budi pecah. Seketika wajahnya yang masam jadi sumringah. Tanpa kata-kata, ia menyambar kudapan tadi lalu menyantapnya. Samuel sudah paham betul mentalitas Budi yang mudah disogok makanan atau sebatang rokok. Kadang pendirian seseorang bisa dengan mudah digadaikan dengan banda. Ya, idealisme hanya omong kosong. Idealisme hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah mapan. Samuel tersenyum licik melihat Budi menyantap roti dengan lahap. Senyumnya seolah menguliti harga diri Budi yang tergeletak bagai permadani baru terinjak. Dan sejauh ini, bukannya Budi tidak menyadari siasat culas tersebut, dia sadar. Namun, ia tidak kuasa menampik apa yang telah diberikan kawannya tadi. 2 bayangan menyeruak dari balik semak yang menjorok ke jalur pendakian. Dalam balutan kabut tebal, kedua sosok tersebut melangkah tergesa-gesa menuruni jalan menurun. Ya, mereka adalah Samuel dan Budi. Kedua pemuda tadi baru bisa bergegas turun tepat pukul 4:30 ketika hujan deras benar-benar menyudahi pertunjukannya, dan sekarang mereka harus berpacu dengan waktu sebelum gelap merangkul seluruh belantara. Di salah satu turunan curam, Samuel tampak tersandung ponconya sendiri. Tubuhnya yang bongsor tersungkur ke depan, nyaris menggelinding di sepanjang turunan. Kini wajahnya telah kotor oleh serpihan tanah basah. Sial. Harusnya kita udah sampai ke base camp ini tadi. Gara-gara hujan sialan, semuanya berantakan, umpat Samuel sambil membersihkan wajahnya. Itu sebabnya si Wenda minta kita supaya buru-buru berkemas. Maksudnya biar kita nggak hujan kayak sekarang, jelas Budi seraya menghampiri Samuel untuk membantunya berdiri. Tiba-tiba Samuel menepis tangan Budi sambil melotot ke arah kawannya. Oh, jadi sekarang lu mau belain si Wenda gitu, kata Samuel geram. Gak tau diri banget lu. Ingat Bud, kalau bukan karena gua, lu gak bakal pernah ngerasain daki gunung. Jangan lupa, ransel yang ada di punggung lu itu pemberian gua. Budi bagai tersengat aliran listrik. Begitu mendengar kalimat Samuel tadi, rasanya menusuk hati. Meski demikian, ia masih bisa menahan amarah. Itu lantaran hutang Budi telah membutakan nuraninya sendiri. Sekali lagi, gara-gara sudah terlalu sering diberi, Budi jadi tak bernyali menantang Samuel. Saat ini, ransel yang masih menempel di punggungnya mendadak terasa lebih berat dan panas seperti hatinya. Jika saja dulu ia punya cukup uang, mungkin ia akan tegas menolak tawaran Samuel yang hendak membelikannya ransel. Mulai sekarang, jangan pernah lo sebut-sebut lagi nama si Wenda. Kalau perlu, kita nggak usah ngajak dia naik gunung lagi. Tutup Samuel. Setelah melepas serta melipat ponco, Samuel memasukkan benda tadi ke dalam ransel. Walau tetes-tetes air masih jatuh dari langit, namun tidak sederas seperti sebelumnya. Kedua pria itu kembali melanjutkan perjalanan dalam suasana yang terbilang jadi lebih canggung. Budi sama sekali tak berani memulai obrolan. Ia paham karakter Samuel yang besar ambek
dan selalu mendiamkan lawan bicara ketika sedang marah. Sesekali Budi melirik ke arah jam tangannya. Budi mendapatkan jarum jam tengah berlabuh di angka 6 kurang 15 menit. Beberapa menit lagi kelam akan menunjukkan kuasanya. Hati Budi mulai dirundung perasaan gelisah. Kemalaman di tengah hutan adalah hal yang sebisa mungkin akan ia hindari. Selain gelap, suasana sudah tentu akan terasa lebih mencekam. 15 menit lagi maghrib, Sam. Kita mau berhenti dulu sampai waktu maghrib lewat apa gimana? Tanya Budi. Mau sampai jam berapa di base camp kalau berhenti dulu? Bablas terus, jawab Samuel. Tapi Pak Mali, kalau kita tetap lanjut. Samuel berbalik badan, lalu menatap tajam ke arah Budi. Sepertinya ia tidak setuju, namun lebih jengkel lagi ketika kawannya itu bawa-bawa istilah pamali. Bagi Samuel, kata pamali adalah musuh bebuyutan baginya yang senantiasa akrab dengan data dan logika. Lu denger ya, persetan nama pamali. Sama sekali gak nyambung sama kehidupan kita yang orang kota. Buat gua, maghrib ya maghrib aja. Gak ada yang istimewa, paham lo? Budi mengangguk dengan wajah tegang. Ingin rasanya ia mendebat. Tapi itu jika dilakukan niscaya tidak akan ada lagi jatah rokok dan banda gratisan dari Samuel. Tiba-tiba dari arah depan terlihat kepulan asap. Jarak dari tempat Samuel dan Budi ke titik asap tadi muncul hanya terpaut kurang dari 20 meter saja. Seketika wajah Samuel kembali masam. Di depan itu ada shelter 4. Si Wenda pasti sedang nungguin kita tuh di sana tuh. Cakap Samuel. Budi memilih untuk diam. Samuel yang mirip sumbu kompor memang terlalu mudah berprasangka. Oleh sebab itu bungkam sepertinya menjadi keputusan paling bijak. Kurang dari 2 menit sampailah mereka di shelter yang dimaksud. Api tampak menyala di atas tumpukan kulit-kulit kayu dan sampah logistik berbahan kertas. Asap membumbung, membelah kesunyian hutan yang sesaat lagi akan gelap. Samuel menyelisik ke dalam shelter guna mencari keberadaan Wenda. Namun bukan Wenda yang ia temui, melainkan seorang pria tua bertubuh tinggi tegap dengan kaos lusuh. Pria tersebut tidak menghiraukan tatapan Samuel yang begitu detail memperhatikan. Sepotong slayer biru dongker tampak menghiasi kepala pria tua tadi. Misi Pak, izin tanya Pak, ucap Samuel sopan. Si bapak tua lantas melirik ke arah Samuel dan Budi yang masih berdiri tak jauh dari hadapannya. Dengan suara geparau dia bendam. Samuel merasa heran dengan balasan si bapak yang terkesan dingin. Misi Pak, apa barusan bapak lihat laki-laki pakai carrier merah lewat sini Pak? Samuel mengulang kata-katanya. Ya, dia langsung turun. Balas orang itu singkat. Maaf, apa bapak baru mau naik atau memang lagi camp di sini aja? Kali ini Budi memberanikan diri bertanya. Tidak dua-duanya, sedang iseng aja kebetulan. Samuel dan Budi saling tatap lantaran kurang paham. Dari segi tampilan, orang itu memang seperti warga lokal, namun persepsi tadi mulai diragukan manakala menelisik outfit yang dikenakan pria itu. Celana lapangan dan sepasang sepatu trekking jelas membuktikan jika ia adalah seorang pendaki. Tapi sejauh mata memandang, Samuel dan Budi tidak menemukan carrier atau daypack milik orang tersebut. Justru mereka hanya melihat tas lempang butut buatan lokal yang menggantung di baunya. Apa nggak turun? Sebentar lagi maghrib, ucap Samuel. Justru itu, saya beristirahat di sini dulu. Kalian juga sebaiknya jangan maksa turun di waktu-waktu seperti ini. Nanti setengah jam setelah maghrib, baru lanjut lagi. Terang si bapak. Tuh, lu denger gak? Bapak itu nyuruh kita berhenti dulu, bisik Budi. Gak, makasih. Kalau harus nunggu maghrib dulu di sini, waktu istirahat di base camp kita gak cukup. Sedangkan besok pagi kita udah harus pulang ke kota. Tegas Samuel. Sayup-sayup. Terdengar kumandang azan menggema di antara lereng-lereng bukit yang rimbun. Suaranya merambat melalui udara meski jarak perkampungan masih cukup jauh. Pria tua itu lantas menggulung celana lapangannya hingga sebatas lutut.
Tak lama kemudian, ia pun berdiri dan menyeret potongan batang pohon yang tumbang. Samuel juga Budi kebingungan lantaran si bapak malah memalangi jalur dengan batang pohon tadi. Loh, kenapa jalurnya tutup, Pak? Tanya Samuel. Supaya tidak ada orang yang lewat jalan ini. Jawab dingin. Kalian istirahat saja dulu. Saya mau cari sumber air. Persediaan air minum saya tinggal sedikit. Ibunya lagi, si bapak itu pergi meninggalkan Budi dan Samuel yang masih berdiri kebingungan. Samuel lalu mendekat ke arah jalur yang ditutup oleh orang tersebut. Memang tidak jauh dari situ masih ada satu jalur lagi. Namun jalur yang jelas tampak oleh mata adalah jalur yang ditutup. Muncul kecurigaan di benak Samuel. Dia mengira jika si bapak telah menghalangi niatan mereka untuk terus melanjutkan perjalanan. Put, lu ngerasa ada yang janggal nggak sama bapak barusan? Bisik Samuel sambil mengawasi sekeliling. Janggal gimana maksud lu? Budi mengangkat baunya. Masa dia tahu-tahu nutup jalur yang bakal kita lewatin? Gue curiga dia penebang liar yang suka ngeraba hutan. Shh, jangan pikiran negatif dulu ah. Dari mana lu bisa tahu kalau dia penebang liar? Tanya Budi. Ya, gue juga gak yakin sebenarnya. Tapi kalau lihat cara dia malangin jalan kayak gini, gue khawatir si bapak tadi punya maksud yang gak baik sama kita. Budi yang awalnya tidak merasakan keanehan apa-apa, perlahan ikut terhasut juga dengan perkataan Samuel. Ada setitik gundah di wajahnya yang bisa dibaca oleh Samuel. Coba lu lihat di shelter. Apa dia bawa sajam atau benda-benda curigaan lainnya nggak? Perintah Samuel. Budi mengangguk lalu berlari ke arah shelter yang terbuat dari bila-bila kayu dan spanduk bekas kampanye. Pandangannya berkelebat mencari benda yang mungkin saja berpotensi membahayakan keselamatan mereka berdua. Berkali-kali ditelusuri, namun ia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali kantong plastik hitam besar yang tak apa isinya. Buru-buru, Budi melihat isi kantong tersebut yang ternyata hanya sampah. Budi kembali menghampiri Samuel. Gak ada sajam atau benda mencurigakan lainnya. Kantong plastik itu isinya cuma sampah. Barangkali pendaki yang baru kemah sengaja ninggalin sampah di situ. Jelas Budi. Yaudah, kalau gitu kita langsung pergi aja. Langkain aja batang pohon itu. Gak usah digeser. Ajak Samuel. Terus gimana sama kantong sampah itu? Perlu kita boturin juga nggak? Atau nggak usah? Budi tampak bimbang. Ngapain repot-repot lu mikirin sampah? Itu bukan urusan kita. Biarin aja tuh sampah di situ. Toh nanti bakal ada yang orang bawa turun. Saut Samuel ketus. Enggan menyahut. Budi membenarkan posisi ranselnya lalu melangkah mendahului Samuel. Kabut bercampur hawa dingin mulai menggerayangi jalur pendakian yang hanya setapak. Sisa-sisa cahaya senja telah lebur menjadi suasana temaram dan mencekam. Kicau burung tergantikan oleh kidung-kidung serangga malam. Samuel dan Budi kompak mengeluarkan headlamp dari dalam sakuran selnya. Beberapa saat kemudian, dua berkas sinar berkelebatan di sepanjang jalur. Cahaya tersebut menari-nari di tengah belantara yang telah disusupi kegelapan. Hampir 1 jam lamanya, langkah Samuel dan Budi membelah ilalang rimbun yang menutupi jalur. Biasanya headlamp menampilkan uap panas tubuh yang memadu dengan uap dari hembusan nafas. Meski terengah-engah, keduanya enggan berhenti walau barang sejenak. Hingga di satu waktu, Samuel meminta beristirahat lantaran mulutnya mulai terasa asam. Put, istirahat dulu, seru Samuel. Hah, serius? Di sini? Nggak sekalian aja di shelter 3? Budi membalas. Kelamaan. Mending di sini. Sekalian sebat dulu sambil ngemil. Ransel diturunkan lalu dibiarkan bersandar di batang pohon. Setelah itu, kedua pemuda tadi duduk di tengah jalur. Samuel membiarkan Budi mencomot sebatang Marlboro miliknya. Toh, dia tahu jika Budi tidak akan sanggup membeli sebungkus Marlboro. Bagi kaum mendang-mending seperti Budi, jelas dirinya bakal memilih rokok ilegal yang bandrolnya jauh lebih murah. Coba lu pikir baik-baik. Kurang enak apa naik gunung bareng gua? Rokok sama makan terjamin, ongkos juga gue yang nanggung. Sejahtera lu Bud, gak bakal kelaparan. Celetuk Samuel enteng.
Budi tersenyum, namun hatinya dongkol. Kata-kata Samuel tadi terdengar seperti merendahkan harga dirinya. Hal tersebut memberi kesan kalau Budi tidak akan bisa menikmati Marlboro dan makan enak tanpa Samuel. Untuk saat ini, Budi masih bisa menerima cemoohan itu. Tapi ia bersumpah, jika sudah mendapat pekerjaan yang lebih baik, dia akan memutus ketergantungannya pada Samuel. Coba kalau lu jalan sama si Wenda, rokok dia aja cuma 15 ribuan, paling mentok-mentok ke Magnum. Cemilan juga gak jauh dari kacang kulit sama sukro. Lanjut Samuel. Budi tetap diam. Walau Wenda bukan teman dekatnya, namun dia tidak suka jika Samuel mengolok Wenda. Baginya, Wenda adalah sosok menyenangkan sekalipun keuangannya tidak setajir Samuel. Bud, lu denger gak barusan? Tiba-tiba Samuel berbisik sambil menepuk bahu Budi. Dengar apaan? Dari tadi gue kan cuma dengerin lu ceramah. Saud Budi. Bukan. Coba lu diam dulu. Kayak ada suara orang nangis. Budi terdiam. Perlahan ia mulai mempertajam indera pendengarannya. Desau angin dan gemerisik dedaunan menyamarkan semuanya. Alhasil, Budi jadi kesulitan untuk bisa menangkap suara yang dimaksud Samuel. Barulah setelah hembusan angin mereda, telinga Budi mendengar rintihan yang tak berasal dari mana. Awalnya, Budi mengira jika ia salah dengar, namun pada akhirnya dia yakin jika itu benar-benar suara orang yang sedang merintih. Sam, gue merinding nih. Lanjut jalan lagi yuk. Bisik Budi sembari menggosok-gosok lengannya. Baik lu, batang juga belum habis, balas Samuel. Tapi, mana mungkin kini hari ada orang nangis tengah hutan. Nah, kalau bukan orang terus siapa? Setan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Dosa lu. Apa-apa setan terus yang difitnah. Tegas Samuel. Kalau lu takut, tunggu di sini. Gue cari sumber suara itu. Pungkasnya, Samuel lalu meninggalkan Budi seorang diri. Ia hanya membekali diri dengan headlamp yang masih mencelok di kening, sedangkan ranselnya dititipkan pada Budi. Tanpa perasaan gentar, Samuel menerabas ranting-ranting yang menjorok ke jalur pendakian. Telinganya mencari-cari dari mana rintihan tadi berasal. Semakin jauh, Budi pun tak bisa lagi melihat kelebatan cahaya headlamp kawannya itu. 10 menit sudah, Samuel pergi. Ini adalah kedua kalinya ia menyulut batang rokok sebagai penawar kegelisahan. Hati kecil gundah, seperti akan ada hal buruk yang singgah, dan kini hisapan demi hisapan Marlboro terbukti tidak bisa membantu meredam kekalutannya. Sejurus kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara Samuel yang memanggil dari kejauhan. Bud, sini Bud. Rasa lega dirasakan Budi, manakala teriakan Samuel menggema di tengah pilar-pilar alam bernama belantara. Tanpa basa-basi, Budi meraih ransel miliknya juga milik Samuel. Pemuda itu kemudian melangkah tergopoh-gopoh menuju titik di mana Samuel memanggil. Kurang dari 5 menit, Budi akhirnya berhasil menemukan Samuel. Ia tampak sedang berdiri di antara batang-batang kekar yang menjulang. Ngapain lu di situ, Sam? Lanjut turun aja, ucap Budi sambil menyerahkan ransel milik Samuel. Nanti dulu, gue yakin banget suara barusan berasal dari sini. Tapi pas gue periksa sekeliling, gak ada apa-apa. Balas Samuel dengan suara dipelankan. Barangkali itu halu aja. Kita sama-sama udah capek. Kalau tubuh sama pikiran udah capek, suara angin gak bisa kedengeran kayak gitu. Shh. Bisik lo. Coba lo dengerin baik-baik. Suaranya kedengeran lagi. Ujar Samuel menyela kalimat Budi. Budi tak kuasa menahan jengkel lantaran kalimatnya sudah keburu dipotong. Tapi setelah dicermati, ia pun pada akhirnya sepakat dengan apa yang dikatakan Samuel. Ya, rintihan tadi kembali terdengar jelas. Bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Samuel dan Budi sama-sama menyorotkan cahaya headlamp ke berbagai arah, namun hasilnya nihil. Budi jadi penasaran. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja ia mendongakkan kepala. Saat itulah tubuh Budi bagai kokok terpanjang di permukaan tanah yang masih basah.
Mata Budi terbelalak, disertai bibir yang gemetar, namun terasa keluh untuk mengucap sepatah kata. Samuel, yang melihat reaksi kawannya, jadi terpicu untuk turut menengadah. Dua pasang kaki tampak menggantung tepat di atas kepalanya. Kulit masing-masing kaki tersebut terlihat pucat kebiruan. Samuel terkulai lemas, alhasil tubuh jangkungnya melorot jatuh ke tanah. Headlampnya lalu menyorot ke bagian atas dahan pepohonan. Dua tubuh dengan pakaian yang koyak seketika tersingkap dengan jelas. Dua potong selendang menjerat batang leher masing-masing. Entah sudah berapa lama jasad tadi menggantung di atas sana. Samuel dan Budi sama-sama tak berkutik di atas tanah. Terasa sulit untuk bisa mengalihkan pandangan ke objek lain. Seperti ada kekuatan magis yang memaksa mereka untuk terus menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Angin kembali menderu dari sisi lereng bukit, membuat kedua jasad yang menggantung tadi bergerak-gerak tak beraturan. Malang bagi Budi, pemuda itu secara tidak sengaja mengarahkan headlamp ke bagian dahan pohon yang lain. Ada 3 tubuh lainnya yang juga menggantung di dahan yang lebih besar dan lebih tinggi. Total ada 5 jasad yang terjerat selendang di batang leher masing-masing. 3 wanita, sisanya pria parubaya. Sam, ayo Sam pergi Sam. Bahaya, seru Budi berusaha membantu Samuel berdiri. Kita harus kasih tahu kejadian ini ke bapak tua tadi, sambungnya. Jangan, gimana kalau ternyata si bapak itu orang jahat? Samuel menolak. Budi tercengang. Ia tak bisa berpikir jernih di saat kepanikan menjangkiti otaknya. Namun baik Samuel atau Budi sama-sama ingin secepatnya pergi. Kalau gitu, kita harus kasih tahu ke petugas yang ada di base camp. Kita kasih tahu kalau di sini ada 5 mayat yang... Kalimat Budi terputus satu persatu. Tubuh yang tergantung itu meronta-ronta dengan gerakan yang kaku. Tangan mereka bergerak menggapai selendang yang menjerat lehernya. Suara desis serta rangan terdengar mengerikan, membuat sekujur tubuh Budi juga Samuel semakin gemetar ketakutan. But, mayat itu gerak Bud, ucap Samuel dengan terbata-bata. Satu sosok tadi berhasil melepas jerat dari lehernya, membuat tubuhnya jatuh ke tanah. Tak lama kemudian 2 sosok lainnya menyusul, lalu yang keempat hingga yang terakhir. Meski tubuh mereka mencium bumi dengan keras, kelima sosok tadi tak serta-merta terkapar begitu saja. Justru kini mereka kembali bergerak, lalu merangkak di atas tanah dengan posisi kepala terpelintir hingga ke belakang. Sorot headlamp langsung tertuju ke arah makhluk-makhluk mengerikan itu. Wajah mereka benar-benar sepucat mayat. Beberapa di antaranya bahkan tak lagi memiliki bibir dan batang hidung yang utuh. Kini sosok tersebut seperti hendak memburu Budi dan Samuel, namun dengan gerakan yang amat kaku dan lambat. Lari Sam, lari buruan. Budi menarik paksa tangan Samuel yang belum juga bangun. Gak bisa Bud, kaki gue lemes, gak bisa digerakin. Budi berupaya membangunkan Samuel. Di saat kelima sosok tadi semakin mendekat, rintian dan rangan berpadu. Sementara itu, jemari yang hanya menyisakan kulit dan tulang terus berusaha menggapai kedua pemuda tadi. Samuel bukannya bangun, malah semakin histeris begitu salah satu makhluk tersebut berhasil mencengkram kakinya. Samuel menjerit kesakitan ketika kuku-kuku tajam menghujam kaus kakinya. Samuel yang sudah berada di puncak ketakutan meronta, menendang membabi buta, beberapa kali mencoba menghalau dengan sepakan. Akhirnya Samuel berhasil terlepas. Lewat sini, cepat lewat sini. Tiba-tiba terdengar suara dari arah lain. Tampak bapak tua yang beberapa waktu sempat bersua di shelter 4 kini sudah berada di situ. Dengan sigap, si bapak langsung mencekal kaus Samuel, lalu menariknya agar menjauh dari sosok-sosok tersebut. Walau usianya terbilang tua, namun tenaganya masih kuat menyeret tubuh Samuel yang berpostur tinggi besar. Tanpa banyak cakap, Budi mengikuti arah yang dilalui si bapak.
Urusan akan sampai di mana itu belakangan, setidaknya mereka bisa selamat. Yang barusan itu apa, Pak? Tanya Budi dengan nafas terengah-engah. Dasar anak-anak keras kepala. Kalian sudah masuk alam lain. Itu sebabnya saya palangi jalur yang kalian lewati dengan batang pohon. Jawab si bapak. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Ikuti aku kalau mau selamat. Tegasnya lagi, dengan perasaan panik, tapi juga belum merasa bersalah, kedua pemuda tadi akhirnya menurut. Kini, sebisa mungkin, mereka harus menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Perlahan, tubuh Samuel Budi dan bapak tua itu lenyap di telan gelap. 5 sosok misterius di belakang masih saja merayap disertai rangan pilu, namun hanya sampai beberapa meter saja makhluk-makhluk itu bisa merangkap adanya portal gaib yang memisahkan dunia nyata dan dunia maya, membuat ruang lingkup mereka sedemikian terbatas. 1 jam berlalu, Budi dan Samuel akhirnya tiba di base camp dengan selamat berkat bapak yang menolongnya. Samuel masih terlihat shock. Sambil menyeruput teh panas yang dibuatkan petugas base camp, Samuel melirik ke arah luar. 2 orang ranger terlihat sedang berbicara santai dengan si bapak tua. Entah apa yang mereka bahas. Namun, dari situ Samuel bisa menduga para ranger sudah tak asing lagi dengan sosok tua tersebut. Tak lama kemudian, bapak tersebut berpamit diri lalu pergi. Salah seorang ranger kembali ke ruangan dalam base camp, lalu menghampiri Samuel dan Budi. Kesempatan itu tidak disia-siakan Samuel untuk bertanya, anu Kang, bapak yang barusan itu siapa ya? Warga setempat. Ranger bernama Gufran itu tersenyum ramah setelah mengaduk kopi tubruknya. Ia pun menjawab pertanyaan tadi. Yang barusan namanya Abah Iwan. Dia adalah orang lama di dunia pendakian. Beberapa mantan ranger sini juga pernah dapat pelatihan teknik survival dari beliau. Oh, Abah Iwan pendaki juga. Pantes tampilannya kayak anak gunung. Budi terpukau. Benar, dia dari tahun 80-an sudah melanglang buana ke beberapa gunung. Tapi mohon maaf sebelumnya, Kang. Kenapa tampilan Abah Iwan lusuh kayak gitu ya? Terus kenapa barusan dia naik, tapi cuma bawa tas lempang aja? Bukannya kalau mau daki harusnya bawa ransel, tenda, sama peralatan masak. Samuel makin penasaran. Dengerin ya mas, jauh sebelum janin kita berenang di dalam rahim, Abah Iwan udah lebih dulu ngerasain terjalnya puncak-puncak gunung. Jadi alangkah baiknya kita tidak mendikte seperti itu. Belasan tahun beliau mengabdikan diri sebagai anggota tim SAR. Perkara survival, Abah Iwan bisa bertahan selama seminggu di dalam hutan tanpa tenda, ponco, kompor, atau bekal makanan. Sedangkan kita belum tentu sanggup bertahan meski cuma 2 hari. Dan berhubung tadi Mas Samuel menyinggung Abah Iwan yang naik cuma pakai selempang, ada baiknya saya luruskan. Gufran mematikan bara pada puntung rokoknya sebelum ia melanjutkan kembali penuturannya. Ini mas, Abah Iwan itu daki bukan untuk camping seperti kebanyakan orang. Tujuan dia naik cuma untuk memunguti sampah-sampah logistik yang tercecer di sepanjang jalur pendakian. Itu aja. Kita jangan menampik realita bahwa nggak semua pendaki memiliki kesadaran untuk bawa turun lagi sampah-sampahnya. Oleh sebab itu, Abah Iwan datang untuk buktiin kecintanya terhadap alam. Beliau bergerak atas intuisinya sendiri dan tidak memerlukan validasi. Beliau tidak butuh sorotan media hanya untuk melakukan kebaikan. Jadi apa kami melarang orang yang hendak berbakti pada alam? Tutur Gufran. Samuel seperti merasa tertampar mendengar penjelasan Gufran. Terlebih ia merasa tersindir sebab beberapa kali dirinya membuang puntung rokok ke sisi jalur pendakian. Dalam kebungkamannya itu, tiba-tiba Wenda muncul dari dalam ruangan yang dijadikan tempat beristirahat para pendaki. Baik Wenda maupun Samuel sama-sama terkejut ketika bertatapan. Wenda masih berusaha tenang dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Samuel tak bisa menyembunyikan penyesalannya. Dia pun berdiri untuk menghampiri Wenda. Wen, maafin gue ya. Seharusnya gue dengerin lo. Andai aja gue sama Budi nurut, pasti gak bakalan terjadi. Semua orang pasti pernah bikin salah, Sam. Ya udahlah, yang penting kalian selamat sampai di sini. Balas Wenda seraya menyambut uluran tangan Samuel. Oh iya Kang, kalau boleh tahu,
Kenapa saya sama teman saya bisa ngalamin kejadian kayak tadi ya? Budi memberanikan diri untuk bertanya kepada Gufran. Itu karena kalian tidak mendengarkan omongan Abah Iwan. Bukannya beliau udah minta kalian untuk menghentikan perjalanan sewaktu maghrib tiba, saut Gufran. Samuel dan Budi kompak mengangguk demi mendapat jawaban atas tanda tanya yang menggeliat di kepala. Keduanya pun tak merasa gengsi untuk mengakui. Abah Iwan udah banyak makan asam garam daki di sini. Dia sudah hafal betul mana titik-titik yang rawan yang dilalui ketika sendekala tiba. Itu sebabnya Abah sampai malangin jalur di shelter 4 dengan batang pohon yang tumbang. Dan sekarang kalian ngerti kan? Lanjut Gufran. Dulu, sempat ada sekelompok orang yang berhasil mendaki lewat jalur nggak resmi. Tentu aja, para pengelola dan ranger kecolongan. Mereka sepertinya pengikut aliran sesat yang kompak ngakhirin hidup di tempat tersebut. Tidak jauh dari shelter 3, semuanya mati gandir, tepat di titik yang kalian ceritakan tadi. Nah, gara-gara kejadian itu, segala aktivitas pendakian sempat berhenti. Beberapa pendaki juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Namun mereka berhasil menemukan jalan keluar sendiri. Bukan satu kebetulan, sebab semua itu terjadi di tempat dan jam yang sama. Jadi mulai saat itu, pihak pengelola melarang pendaki naik lewat pukul 4 sore demi antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Wenda yang belum tahu ceritanya secara utuh tampak diam sambil mencoba menelaah sendiri. Dia tidak banyak cakap, namun sudah bisa memahami apa yang dituturkan Gufran. Samuel kembali menyeruput teh hangat di genggamannya. Raut tegang perlahan menghilang. Apa pegang? Saya non-muslim, gak ada anjuran di keyakinan saya untuk tidak kemana-mana di waktu surup tiba. Samuel berkata dengan nada lirih. Mas Samuel, tidak ada yang salah dengan keyakinan atau agama manapun. Namun pada kenyataannya, beberapa fenomena mistis memang kerap terjadi di waktu-waktu itu. Maghrib adalah peralihan waktu dari siang ke gelap. Di saat manusia menghentikan aktivitas, maka entitas lain akan mengisi kekosongan tadi. Dari kejadian ini, semoga ada yang bisa dijadikan pelajaran oleh Mas Samuel. Gufran tersenyum seraya menepuk bahu Samuel. Hari masih pagi. Samuel dan Wenda tampak menghangatkan perut mereka dengan segelas sereal. Keduanya terlihat lebih akur. Samuel tak lagi tinggi hati. Obrolan pagi membuat semua perselisihan yang pernah terjadi seakan pupus begitu saja. Dari balik kabut, Abah Iwan muncul sambil memanggul kantung sampah. Samuel, yang merasa berutang budi, segera mencelat dari tempat duduknya. Abah Iwan, panggil Samuel. Abah Iwan menoleh ke belakang. Ia melempar senyuman pada pemuda tersebut. Samuel mencium punggung tangan Abah Iwan sambil mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongannya malam tadi. Abah Iwan hanya tersenyum sambil mengusap rambut Samuel. Abah mau kemana, Bah? Tanya Samuel ramah. Kayak biasa, mau naik lagi. Kemarin saya tidak sempat ngambil sampah yang ada di shelter 5. Jawab Abah Iwan dengan suara paraunya. Tapi itu kan bukan tanggung jawab Abah. Memang bukan. Tapi tidak semua pendaki sadar akan tanggung jawabnya. Sekarang ini banyak orang naik gunung cuma untuk menuhin hasrat sosmed aja. Mereka haus akan yang namanya pengakuan, sehingga melenceng dari makna pendakian itu sendiri. Jelas Abah. Samuel mengangguk. Ia sendiri tidak menyangkal apa yang dikatakan Abah Iwan, hanya saja ia merasa miris dengan kelakuan beberapa oknum pendaki yang merasa terbebani membawa turun sampah sendiri. Abah Iwan pamit. Pria tua itu lantas melenggang pergi. Tubuhnya memang sudah tasa tegap ketika muda, namun sisa-sisa keperkasaan tetap membekas di antara guratan kulit yang menua. Kabut pagi perlahan menelan sosok Abah Iwan dalam kesenyapan. Ada perasaan takjub yang tak terucap. Diam-diam Samuel mulai mengagumi sosok sederhana tersebut. Matahari sedikit demi sedikit kian meninggi, menyibak tabir Halimun yang sejak tadi berkerumun. Paparan sang fajar menjamah lereng-lereng yang masih terlindungi pepohonan nuansa hijau, berganti pendar kemasan memadu di antara kicau-kicau merdu sebelum kembali kepada penatnya ibu kota. Samuel,
menyempatkan diri menatap lereng gunung. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat itu, apakah nanti ia akan kembali singgah di tempat tersebut? Entahlah. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Ngeselin. Satu kata buat Samuel, ngeselin. Samuel sama Budi ya sama aja di sini. Banyak nih orang-orang kayak Samuel ya, mungkin teman-teman juga adalah dalam circle-nya orang-orang seperti Samuel ini yang apa ya, ngebosi gitu, merasa dengan uang semua itu bisa dia beli termasuk pertemanan. Dan orang-orang kayak Budi juga banyak nih. Jadi orang yang mau diperlakukan apa saja, yang penting dia bisa dapat apa yang dia mau, terutama uang seperti dari Budi ke Samuel. Nah, di sini yang jadi korban Wenda nih. Jadi Wenda ya teman-teman, Wenda ini cowok bukan cewek. Awalnya juga saya pikir cewek tuh Wenda kan, karena namanya juga Wenda, tapi ternyata cowok. Nah, di sini bagaimana pada akhirnya Samuel dan juga Budi itu hampir saja terjebak di alam gaib pada saat dia melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Abah Iwan. Ini jujur aja nih, tadinya saya pikir Abah Iwannya itu tuh yang makhluk gaib, tapi ternyata Abah Iwan di sini benar-benar manusia dan justru dialah yang menolong Samuel dan juga Budi dari alam gaib itu untuk bisa keluar. Wah, keren banget ya. Ternyata Abah Iwan ini adalah pendaki senior yang sudah malam melintang di dunia pergunungan dan bahkan sampai dengan tua dia masih memikirkan tentang alam. Dia naik ke atas dengan bermodalkan seadanya hanya untuk apa? Bawa pulang sampah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mendaki nih ya, usahakan apapun sampah yang terutama yang terbuat dari bahan plastik itu harus dibawa turun pulang tuh. Buat teman-teman yang rokok juga, kalau rokoknya yang ada filternya tuh, itu harus dibawa turun lagi tuh puntungnya. Karena busa dari filter itu nggak akan bisa larut di tanah tuh. Tapi sebaiknya yang kretek juga dibawa aja dibuat jaga-jaga ya. Karena kan kalau kretek nggak ada filternya, tapi tetap kalau memang masih ada puntungnya, ditaruh di plastik, dibawa pulang. Dan ini semua demi kita menjaga alam kita, jangan sampai mengaku pecinta alam tapi justru malah merusak alam. Oke, terima kasih Bang Aldi, kisahnya keren pakai banget dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah ya dari kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, dan bisa dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman juga yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun yang sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.